Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Indah Kurnia Channel. Kali ini Miss Indah akan membahas beberapa soal pengayaan tentang barisan dan deret aritmetika dan geometri. Baik, anak-anakku sekalian, soal pertama perhatikan pada layar. Pada suatu barisan aritmetika diketahui suku pertamanya atau U1 sama dengan 10 dan suku ke-28-nya sama dengan 91. Yang ditanyakan adalah beda antara dua suku yang berurutan. Baik. Diketahui U1-nya 10. Kita jawab. Diketahui U1 sama dengan A. Jadi suku pertama itu simbolnya U1 atau A. Nilainya di soal sama dengan 10. Suku ke-28 sama dengan 91. Yang ditanyakan adalah beda antara dua suku yang berurutan. Nah, di sini anandaku kita harus mengingat kembali dulu. Ya, di sini bisa tulis dulu ya. Yang ditanyakan adalah bedanya. Nah, kita harus mengingat kembali rumus suku ke N dari barisan aritmetika, yaitu suku pertama ditambah dengan N kurang 1 dikali beda. Nah, kemudian di sini kita punya dua yang diketahui, suku pertama dan suku ke-28. Nah, kalau begitu misalkan di sini Miss Indah tulis U28. Berarti A suku pertamanya karena di soal sudah diketahui 10, maka kita ganti nilai A di sini dengan angka 10 ditambah dengan N-nya. N-nya kita ganti 28 ya, N-nya 28 kurang 1 dikali beda. Ya, bedanya tetap ditulis B karena itu yang ditanyakan. Suku ke-28 di soal diketahui nilainya 91, maka ini kita ganti nilainya U8, kita ganti nilainya dengan 91 sama dengan 10 ditambah 28 dikurang 1 27 dikali beda, hasilnya 27B. Setelah itu positif 10 pindah ruaskan saja, 91 dikurang 10 ya, positif 1 pindah ruas jadinya kurang 10 sama dengan 27B. Nah, 91 dikurang 10 hasilnya 81 sama dengan 27B. Kalau begitu, kita sudah dapat beda. Beda sama dengan 81 dibagi dengan 27. Hasilnya 3. Jadi opsi yang benar adalah bravo. Gitu ya, anandaku. Kita lanjut melihat soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita baca suku ke-5. Oke, jadi suku ke-5 dan suku ke-10 suatu barisan aritmetika berturut-turut. Berarti suku ke-5-nya 30, suku ke-10-nya 50. Yang ditanyakan adalah suku ke-7. Kalau suku ke-7 berarti U7-nya yang ditanyakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, ya masih menggunakan rumus suku ke N. Diketahui suku ke-5-nya sama dengan 30, suku ke-10-nya sama dengan 50, ditanyakan, jadi ini diketahui, kemudian ditanyakan U7. Oke. Nah, ingat kembali, apa yang harus diingat kembali? UN atau suku ke N dari barisan aritmetika sama dengan suku pertama ditambah dalam kurung N kurang 1 kali beda. Nah, yang ditanyakan adalah U7, maka kita ganti N-nya dengan 7. Karena suku pertamanya belum diketahui di soal, maka kita tulis kembali A. Ditambah N-nya ganti 7 ya, karena U7 di sini, dikurang 1, bedanya juga di soal belum diketahui, belum ada beda, jadi tulis kembali B. Nah, kalau begitu sebelum kita mencari U7, kita harus cari tahu dulu berapa nilai suku pertama dan berapa nilai bedanya. Ini ya yang dicari, A dan nilai B. Inilah gunanya dari apa yang diketahui, yaitu U5 dan U10. Kalau begitu kita tulis dulu UN sama dengan A
tambah N kurang 1 kali beda. U5. Oke, U5 berarti A ditambah N-nya diganti 5. 5 kurang 1 kali beda. U5-nya sudah ada di soal, yaitu 30. Ganti saja U5 dengan 30. Sama dengan A ditambah 5 kurang 1, 4 dikali B. Ya, 4B jadinya. Nah, ini kita simpan dulu. 30 sama dengan A ditambah 4B. Kita simpan dulu. Kita tandai dulu dia dengan kotak berwarna merah. Oke. Selanjutnya kita cari UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Kita cari di sini UN-nya di soal kan ada U10. U10 nilainya 50. Berarti A ditambah 10 dikurang 1 dikali dengan beda. Oke, bedanya tidak ditahu. Kembali ke sini, U10 diketahui 50 sama dengan A ditambah 10 kurang 1, 9. 9 dikali B jadinya 9B. Ini juga kita beri kotak berwarna merah. Oke. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana, Miss? Nah, selanjutnya perhatikan dua yang Miss Indah tandai dengan garis kotak berwarna merah. 30 sama dengan A ditambah 4 beda. Ya. Kemudian kotak kedua 50 sama dengan A ditambah 9 beda. Nah, yang belum kita ketahui di sini adalah nilai A dan nilai B. Maka dengan cara kita kurangkan, ya, kalau dikurangkan kan berarti A ini sudah bisa habis dengan A yang di sini. A dikurang A hasilnya 0. 30 dikurang 50 berarti minus 20. Gitu ya. A dikurang A 0. 4B dikurang 9B minus 5B. Kalau begitu B-nya sama dengan minus 20 per minus 5. Ya, bedanya sama dengan minus 20 dibagi minus 5. Positif 4. Jadi kita sudah dapat nilai beda. Nah, satu lagi yang harus kita cari yaitu nilai dari A. Oke, jadi beda sudah ada, lanjutan di sini. Untuk mencari nilai A, kita tinggal substitusikan nilai B ke salah satu persamaan yang ada di kotak ini. Kotak yang pertama atau kotak yang kedua. Nah, Miss Indah pilih yang kotak pertama saja. Kotak pertamanya yaitu 30 sama dengan A ditambah 4 beda. 30 sama dengan A ditambah 4 kali bedanya kita sudah dapat tadi, bedanya 4. Ini ya, beda sama dengan 4. Maka B di sini kita ganti dengan 4. 30 sama dengan A ditambah 4 kali 4 16. Sehingga A-nya kita dapat 30. 16-nya nanti kan pindah ruas, jadinya kurang 16. 30 dikurang 16 sama dengan 14. Nah, kalau begitu nilai A, kita sudah dapat nilai A. Ya, nilai A-nya sama dengan 14. Ini nilai A sama dengan 14. Selanjutnya, nilai B dan nilai A kita substitusi ke persamaan. Ya, ini ya. Nilai A kita substitusi masuk ke persamaan ini. Nilai A dan B. Sehingga U7 sama dengan A-nya kita ganti 14 ditambah 7 kurang 1 6, bedanya kita ganti 4. Ya, sama dengan 14 ditambah 6 kali 4 24, berarti U7-nya sama dengan 14 ditambah 24 38. Jadi jawaban yang benar adalah Charlie. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Nah, di sini jumlah 15 bilangan genap pertama. Nah, anandaku sekalian, kita harus tahu dulu apa itu bilangan genap. Bilangan genap itu bilangan
yang habis dibagi dengan 0. Bilangan yang habis dibagi dengan, bukan 0 ya, maaf. Bilangan yang habis dibagi dengan 2. Sehingga bilangan genap pertama itu kita tulis angka 0. Kenapa 0? 0 kan bisa dibagi 2, hasilnya 0. Kemudian angka 2, angka 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, selisihnya masing-masing 2. Ini ke sini 2. Ini ke sini selisihnya 2. 6 dikurang 4 juga 2. 8 kurang 6 juga 2. Berarti ini bilangan genap, susunan bilangan genap itu termasuk barisan aritmetika. Ya, termasuk barisan aritmetika karena mempunyai beda yang sama. Baik, Anandaku. Yang ditanyakan adalah jumlah 15 bilangan genap pertama, berarti S15-nya yang ditanyakan. Nah, kita harus ingat dulu apa rumus SN dari barisan aritmetika. SN-nya sama dengan N per 2, ada 2 ya rumusnya. N per 2 dalam kurung A ditambah UN, ini untuk rumus pertamanya, atau boleh juga kita menggunakan SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali beda. Baik, kita pakai yang pertama dulu. S15 sama dengan 15 per 2 ya. Karena S15 maka N-nya diganti 15. Dalam kurung suku pertamanya 0 ditambah dengan U15. Kita cari dulu U15-nya. Oke, kita cari dulu U15. Ya, kita cari di samping sini ya, U15. Berarti UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Kita cari U15 dulu. Suku pertamanya 0 ditambah 15 dikurang 1. Bedanya ini, bedanya 2. U15 sama dengan 0 ditambah 15 dikurang 1, 14. 14 kali 2, 28. Jadi U15-nya sama dengan 28. Kita lanjut. 15 per 2 dalam kurung 0 ditambah U15. U15 sama dengan 28. Ya, 15 per 2 kita kali dengan 0 tambah 28 ya 28. Ini kita coret, 28 dibagi 2 14. Hasilnya 15 dikali 14 210. Jadi banyaknya jumlah 15 bilangan genap pertama adalah 210. Nah, di sini kita pakai rumus kedua. S15 sama dengan N-nya kita ganti 15 per 2 dalam kurung 2 kali A. A-nya 0 ditambah N-nya kita ganti 15 kurang 1 dikali bedanya 2. 15 bagi 2 kita tulis kembali. 2 kali 0 0. Ya, 0 ditambah 15 kurang 1 14 kali 2 28. Ya, 15 kurang 1 14 kali 2 28. Ya sama. 15 per 2 dalam kurung 0 tambah 28 ya 28. Ini kita coret. 14 hasilnya. 15 dikali 14 juga 210. Jadi mau pakai SN yang pertama atau SN kedua sama saja hasilnya. Jadi opsi yang tepat untuk soal nomor 3 adalah delta. Oke, Anandaku tetap semangat. Kita lanjut soal nomor 4. Suku ketiga dan kelima suatu barisan geometri. Nah, ini karena sudah ada kata geometrinya, maka kita ingat barisan geometri. Rumus suku ke N-nya. Ya, kita jawab, diketahui dulu. Tulis dulu diketahuinya. Diketahui suku ketiga dan suku kelima berturut-turut 27 dan 243. Berarti U3-nya 27 sedangkan U5-nya sama dengan 243. Ditanyakan suku pertama. Oke, ditanyakan suku pertama. Simbol dari suku pertama A. Ya. Nah, kemudian yang harus kita ingat adalah
suku ke N dari barisan geometri. Ingat rumus Arni. Suku pertama yaitu A dikali rasio pangkat N kurang 1. Nah, ini rumus Arni, biar gampang diingat ya. Oke, kita lanjut. Karena kita punya di sini U3 sama dengan 27, kita tulis U3 sama dengan suku pertamanya kita tidak tahu, rasionya juga kita tidak tahu, N-nya ganti 3 kurang 1. Oke ya. Kemudian U3-nya kita ganti 27 karena nilai U3 itu 27 di soal. Sama dengan suku pertamanya tetap ditulis A, rasionya pangkat 3 kurang 1 pangkat 2. Nah, ini kita save dulu. Kita simpan dulu ya. Kita kasih kotak merah. Oke, 27 sama dengan suku pertama dikali rasio pangkat 2. Selanjutnya, kita punya di soal U5. Oke, sama dengan kita masih pakai rumus Arni. Ya, A kali R pangkat N kurang 1. A-nya tetap, rasionya juga tetap. Karena suku pertama dan rasio belum ditahu nilainya. N-nya kita ganti 5, 5 kurang 1, oke. U5 di soal sudah diketahui 243. Suku pertamanya ditulis kembali A, rasionya juga ditulis kembali R, 4 dikurang 1, maaf 5 kurang 1, 4. Nah, ini kita beri tanda berwarna merah juga. Nah, sudah 2 yang Miss Indah beri kotak merah. Langkah selanjutnya kita bandingkan supaya kita bisa tahu berapa nilai A-nya. Kita melanjutkan pekerjaan ini ke sini ya, biar agak luas. Nah, U3 dibandingkan dengan U5. Nah, U3 itu nilainya 27 per berapa? 243. Oke. U3 tadi ini ya, AR pangkat 2 sama dengan AR pangkat 2 per AR pangkat 4. Ya, cukup kita ambil yang ini. Perhatikan ini. Perhatikan yang Miss Indah kotak berwarna kuning. Nah, kita lanjutkan di sini. 27 dengan 243 masing-masing bisa dibagi 27. 27 dibagi 27 hasilnya 1 per 243 kalau kita bagi 27 hasilnya 9. Ini kita coret A dibagi A, habis ya. Nah, R pangkat 2 dibagi R pangkat 4. R pangkat 2 kan R kali R. R pangkat 4 R kali R kali R kali R. Coret, 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 coret. Nah, sisa R pangkat 2 di bawah. Jadi 1 per 9 sama dengan 1 per R pangkat 2. Kita kali silang, 1 dikali R pangkat 2, R pangkat 2 sama dengan 1 kali 9, 9. Sehingga kita dapat R sama dengan akar 9 sama dengan 3. Nah, rasionya ini kita sudah dapat 3. Rasio sama dengan 3. Kalau kita sudah dapat rasio, maka kita sudah bisa dapat nilai A. Tinggal kita substitusi ke sini, ke salah satu persamaan yang berwarna merah. Kita lanjut di sini ya, bagian yang kosong. Nah, kita ambil kotak yang pertama yaitu 27 sama dengan A kali R pangkat 2. 27 sama dengan A-nya tidak ditahu berapa. Rasionya sudah ada di sini. R sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi R-nya kita ambil 3 kali 3 pangkat 2. Kita lanjut di sini. 27 sama dengan 3 pangkat 2, 9. 9 kali A, 9A. Kalau begitu A sama dengan 27 dibagi dengan 9. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Jawabannya bravo. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Soal terakhir, soal nomor 5. Amuba yang terdiri atas, nah ini bukan kata suatu, yang terdiri atas satu sel ya. Amuba kan satu sel, uniseluler istilahnya dalam biologi. Amuba yang terdiri atas satu sel berkembang biak dengan cara membelah diri. Setelah 20 menit, amuba itu membelah menjadi 2 ekor. Jadi awalnya hanya ada satu amuba. Perhatikan ilustrasinya. Awalnya hanya ada satu amuba. Ya, setelah 20 menit, 20 menit
ternyata amubanya membelah menjadi 2 ekor. Kemudian setelah 40 menit, jadi ini kan 20 menit ditambah lagi 20 menit jadinya 40 menit. Setelah 40 menit amubanya 4 ekor. Jadi 20 menit tadi ada 2 ekor. Setelah 40 menit ada 4 ekor. Ya, berarti sini 4 ekor. 20 tambah 20 40 menit. Ada 4 ekor. Kemudian setelah 60 menit berarti 20 tambah 20 40. Tambah lagi 20 menit. 20 menit berarti total waktu pembelahannya sudah 60 menit. Katanya setelah 60 menit sudah 8 ekor. Nah, di sini kalau kita amati, perhatikan di sini, satu amuba ini U1-nya, 2 amuba ini U2-nya, 4 amuba sebagai suku ketiga, 8 amuba sebagai suku keempat. Berarti kalau menentukan dia suku keberapa, banyaknya waktu pembelahan ya. Tadi kan ini untuk dapat angka 8 amuba, banyak pembelahannya 60 menit. Dibagi dengan masa pembelahan. Masa pembelahan itu membutuhkan 20 menit. Maksudnya pembelahan ke selanjutnya itu butuh 20 menit ditambah dengan 1. Nah, kita lihat 60 dibagi 20 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya, makanya di sini U4. Nah, kalau begitu apa pertanyaannya? Banyaknya amuba setelah 3 jam. Nah, setelah 3 jam kita harus tahu dulu setelah 3 jam itu dia posisinya suku keberapa. Jadi U titik-titik atau UN saja ya. UN setelah 3 jam. Ya, ini juga kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan sampai 3 jam. 3 jam sama dengan 3 kali 60. Sama dengan 180 menit. Berarti N-nya ya, N-nya sama dengan 180 kita bagi 60 ditambah 1. 180 dibagi 60 sama dengan berapa tuh? Bukan bagi 60 ya, bagi 20. Karena kan masa pembelahan ini deh, dari 1 menjadi 2 amuba 20 menit. Jadi kita bagi 20. 100 kita hapus dulu ya, terlalu belepotan di sini tulisannya. Oke. 180 dibagi 20 hasilnya 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi 3 jam di sini adalah U10. Jadi setelah 3 jam di sini dia posisinya U10. Nah, kalau begitu kita tinggal menggunakan rumus suku ke N. Ya, rumus suku ke N dari geometri. Coba perhatikan, awalnya ada 1 amuba. Kemudian ganti dulu pulpennya. Awalnya ada 1 amuba, kemudian 20 menit membelah menjadi 2. 20 menit lagi menjadi 4 ekor amuba. 20 menit lagi 8 sampai seterusnya sampai 3 jam. Nah, di sini ditanyakan berapa banyak amubanya. Nah, tadi kita sudah dapat 3 jam itu berada dalam posisi U10. Ya, U10 ya. Sehingga kita mengingat rumus R nih, A kali R pangkat N kurang 1. U10 sama dengan suku pertamanya. Banyaknya amuba pertama hanya ada 1. Rasio, coba kita lihat di sini rasionya dari 1 amuba menjadi 2. Dari 2 menjadi 4. 4 menjadi 8 ya. Berarti rasionya nih, rasionya sama dengan U2 dibagi U1. 2 dibagi 1 sama dengan ya 2. Atau boleh juga rasionya kita ambil U3 bagi U2. U3 nya 4, U2 nya 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke. Jadi rasionya 2. Pangkat 10 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 10 kurang 1 9. 2 pangkat 9 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sudah 5 ini 6 7 8 9. Oke. 2 kali 2 4 8 16 32 64 128 256 256 kali 2 12
11, 512. Jadi jawabannya 512 amuba. Ya, jadi ada 512 amuba pada atau setelah 3 jam. Ada 512 amuba setelah 3 jam. Oke, sekian dari Miss Indah. See you the next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.